Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Muhammad Nabi Rasulullah Muhammad wa ala Muhammad. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kepala sekolah Al-Khair dan Ustaz Handal maka Ibu yang sudah menjadikan waktu luangnya untuk menyempatkan hadir di pengibasan di aksi nyata saya di pendidikan guru tingkat angkatan 11 yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan terima kasih atas kehadirannya Ustaz sudah menyempatkan hadir dan sambil santap ya, nggak apa-apa, tapi tetap fokus. Ada yang tahu nggak kira-kira budaya positif itu apa? Bukan kebaikan. Ya, sangat betul. Ada lagi mungkin yang lain? Teladan. Ya, betul sekali. Ya, budaya positif itu suatu lingkungan belajar ya, yang mana ada kenyamanan, keamanan dalam lingkungan tersebut. Ya, kita dikenal dengan sekolah ramah anak. Itu termasuk salah satu pencapaian dari budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, yuk ada dua pemantik ya kesepakatan di forum ini. Kira-kira selain ini ya menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Ini ada dua pemantik. Silakan apa? Kira-kira kita buat kesepakatan kali ini. Yuk silakan. Mencatat poin penting. Ya betul, keren. Mencatat poin yang penting. Apalagi? Fokus dan menghargai masukan. Ya fokus dan menghargai masukan. Apalagi? Ya, apalagi? Hal seperti ini bisa kita buat ketika kita belajar dengan anak-anak, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, kalau mereka bingung apa sih kesepakatan itu, kita kasih kalimat pemantik. Ya, ini seperti ini, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Biasanya anak-anak itu menggunakan kalimat negatif. Tidak ngobrol, tidak ribut. Nah, di kurikulum Merdeka, kalimat-kalimat negatif itu dijadikan positif. Nah, misal tidak ngobrol berarti positifnya apa? Ustaz Asul? Tidak ngobrol. Itu negatif ngobrol. Tidak ngobrol. Berarti Dilarang, jangan itu tidak. ya, berarti kalau tidak ngobrol berarti tertib. Nah, tertib, fokus. Nah, pokoknya kalimat-kalimat yang negatif itu tidak disarankan. Contoh lagi misal ketika kita mengajarkan TIK, anak-anak jangan buka website ini. Nah, ketika sudah ada kalimat itu, yang terjadi apa? Nama websitenya. Kenapa dengan website itu? Penasaran malah. Jangan. Jadi ajarkan saja kalimat-kalimat yang positif. Silakan buka website ini. Jadi jangan kasih kesempatan anak-anak itu berpikir yang enggak. Oke. Nah, budaya positif adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Yang pertama, ada 6 konsep. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. 6 ini konsep ketika kita melakukan hal ini akan mencerminkan budaya positif di sekolah. Ustaz-ustazah, tujuan pendidikan kita agak dari tujuan pendidikan itu apa? P3, profil pelajar Pancasila. Budaya ini merupakan salah satu terapan untuk mewujudkan P3 tersebut. Budaya sekolah, intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler dan P5 itu ada 4. Nah, budaya sekolah itu bagaimana caranya sekolah kita itu membudayakan hal-hal yang positif. Ya anak-anak apa ya? Saling menghargai antar teman, saling menghormati, itu sudah tercipta budaya positif di sekolah. Kita bahas satu-satu ya, tapi singkat-singkat saja. Disiplin positif, ya. Disiplin itu secara umum apa kira-kira? Yang ada yang tahu nggak? Disiplin secara umum. Tepat waktu. Tertib. Apa? Mengikuti aturan. Ya, pada umumnya disiplin itu identik dengan hukuman. Ya, hukuman terus paksaan. Jika melanggar dihukum. Tetapi dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah disiplin
positif, yang mana pendekatannya lebih modern dan lebih humanis kepada siswa. Jadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, tidak ada penghukuman yang langsung justifikasi oleh siswa, tetapi kita menggugah murid itu merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Kita membangun karakternya dan menyadari. Jadi kebanyakan kalau kita ya secara klasikal kita tegakkan disiplin, yang penting anak-anak kedepannya tuh akan merasa takut mengulangi kesalahan lagi, tapi bukan terbangun dari intrinsik murid tersebut. Jadi bagaimana disiplin positif itu bisa terbangun di sekolah ini. Jadi ini ya, fokusnya bukan hanya pada aturan dan hukuman, tetapi juga pada pengembangan karakter, tanggung jawab, dan kemampuan pemecahan masalah pada individu. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, kasih kesempatan anak itu memperbaiki bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini. Jangan langsung dihukum. Jadi anak itu akan takut malahan. Nah, disiplin positif itu menekankan pada hubungan, empati, komunikasi efektif, pembelajaran di kesalahan, dan tanggung jawab. Ini yang lebih kita tekankan disiplin positif ya. Bisa dibaca di sini ya. Jadi kalau dari umur itu saling menghormati antar guru sama murid. Kemudian empatinya membangun perspektif yang perspektif positif terhadap guru dengan murid juga kepada guru. Gak ada saling curiga ya. Pokoknya ketika ketemu guru si A yang galak, kita nggak ada disiplin di sini, nggak ada, semuanya dihargai, bukan kita putih. Seperti itu saudara. Kemudian ini ya perbedaannya ya, disiplin tradisional sama disiplin positif. Kalau yang biasanya fokusnya sama aturan dan hukuman. Kalau yang positif ini karakter dan tanggung jawab, hubungan untuk yang formal dan hierarki yang ini hangat dan saling menghormati. Ini perbedaan dari disiplin yang kita ketahui selama ini ya, sama disiplin positif. Pendekatannya otoriter. Yang tradisional, yang disiplin positif demokratis dan kolaboratif. Jadi pokoknya kalau disiplin biasanya bagaimana pokoknya anak itu harus salah ketika melanggar, kamu salah. Pokoknya nggak ada kesempatan siswa itu untuk berpikir, terus tidak ada kesempatan untuk kenapa saya melakukan seperti itu, tidak ada, pokoknya salah. Tapi kalau disiplin positif, kita mengurai kesalahan anak-anak kenapa bisa melakukan seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk curhat seperti itu ya. Nah, ini ya. Ada 6 apa? Profil pelajar. Ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal nggak? Saya. Yang hafal? Saya. Coba nanti saya keluarin dulu baru mau hafal. Oh gitu, apa? Ayo. Harusnya dapat sertifikat kan? Apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Iya. Kemerdekaan global, gotong royong mandiri. Apa lagi? Tetap mulia. Terus. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kemerdekaan global, akhlak mulia, gotong royong mandiri. Apa lagi? Gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritik. Terus terakhir berapa sudah? Itu ya. 6 dimensi ini bisa tercapai kalau kita budaya positif itu bisa terlaksana di sekolah. Ya, karena hal-hal ini, karena budaya positif itu bisa memunculkan kebajikan. Nah, ini konsep yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama itu ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Seringkali seperti itu ya. Motivasi murid ketika melakukan kesalahan itu biasanya seperti ini, menghindari ketidaknyamanan. Saya biar tak dihukum kah? Seperti apa? Itu menghindar. Jadi motivasi umumnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi perilaku manusia pada dasarnya. Kemudian keyakinan sekolah, kita singkat-singkat saja. Keyakinan sekolah atau kelas ya. Iya, di keyakinan sekolah ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan
murid. Nah, buat keyakinan sekolah atau kelas itu bukan hanya dari sepihak gurunya, tapi kita ajak murid-murid untuk menemukan hal tersebut. Jadi apa ya? Ya, akhirnya menjadi kesepakatan bersama, ya, seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Oke, kira-kira sebelum sini, apakah sudah ada yang membuat kesepakatan kelas yang melibatkan? Sudah? Ya, sudah ya. Sudah tercetak? Belum. Biasanya itu kesepakatan kelas wali kelas bersama siswa. Ada juga kesepakatan kelas guru makhluk dengan siswa. Kesepakatan kelas itu bisa berubah-ubah ketika kita mengajar kondisional. Misal, kalau kita lagi praktik di lapangan, kesepakatannya berbeda. Ketika kita di kelas, ya kesepakatannya berbeda, seperti itu ya. Kalau saya menggunakan kelas poin itu. Jadi, tapi belum seperti print. Nah, ini pakai kelas poin sih. Kita lewatin speaking-nya ya. Mau speaking dulu kan? Oke lah, kalau gitu speaking-nya coba berhadapan dengan temannya dulu yuk. Berhadapan, kasih senyum terbaiknya temannya, yuk. Kasih senyum terbaiknya, jangan lihat bibirnya, nanti ketawa malah. Lihat matanya saja. Nah, ayo lihat, jadi mana sama siapa? Ayo, gak usah-usahnya, gak usah malu-malu sama nih. Oke, ya sudah ya, sudah senyum ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, ya, penguasaan atas kebebasan dan kesenangan, ini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup ya wajar ya, kita namanya manusia bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan pengakuan atas kemampuan. Biasanya kita apa ya? Ini menunjukkan saya ini loh mampu. Ini termasuk kebutuhan dasar manusia, pengakuan. Ya, ini diakui. Kebebasan dalam pilihan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol. Nah, ini yang menarik. Mungkin kita sedikit merefleksi ya. Posisi saya biasanya seperti apa gitu. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira seperti apa definisi masing-masing ini? Nah, ini penghukum. Ya biasanya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada ancaman. Hasilnya akan memberontak dan akan menyalahkan orang lain. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kaitan dengan dunia berkualitas ya. Kemudian, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya murid yang sudah benar marah akan merasa kebal nanti kan. Biasa nanti marah-marah, nanti selesai. Nah seperti itu, ini hukum. Sama dengan kalau pemantau ini cuek, melihat guru anak-anak seperti itu, wah anak itu, pokoknya guru saja, tapi tidak ada tindakan. Itu pemantau. Mungkin saya nggak ada waktu bahan ini, jadi mantau aja seperti itu. Nah teman, ini juga ada baiknya, ada nggak enaknya. Kalau kita terlalu dekat dengan murid, kurang dihargai. Ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai ini manajer. Apakah tidak boleh kita sebagai penghukum? Bisa juga, tergantung kondisi. Jangan cuma anak-anak mungkin buang sampah sembarangan, langsung kita sebagai penghukum. Jadi anak-anak itu akan takut. Bukan masalah malah patuh, bukan malah terbangun dari titik, tapi karena takut ketemu sakit itu, takut saya. Nah seperti itu. Jadi kita penghukum itu bisa kalian. Narkoba, terus ada yang kereta perokok, langsung kita eksekusi supaya tidak merokok lagi.
minuman keras, berjudi, boleh seperti itu. Itu hal-hal yang keras. Kalau yang misal nggak ngerjain PR, mana PR-mu? Kamu pulang. Nah itu termasuk penghukum, bukan manajer. Namanya manajer ini ya mengajukan pertanyaan, kenapa kamu ngerjain PR? Jadi pendekatan dulu, jangan langsung ujuk-ujuk nggak ditanyain, entah itu karena nggak bisa tidur malam seperti apa. Jadi pokoknya ditanyain dulu, jangan langsung dieksekusi seperti itu ya. Nah, ini misal kalimat dari guru, apa yang kita yakini, kita apa ya? Kita benturkan siswa itu dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Ayo, masih ingat kan kesepakatan kita di kelas seperti apa? Kita tawarkan kembali. Mereka anak itu akan merasa bersalah dari diri sendiri. Ya, saya bersalah. Saya janji tidak akan mengaji. Nah, akan terbangun sendiri. Jangan langsung kita hukum anak-anak nggak dikasih kesempatan untuk berpikir seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini yang ingin dibangun dari siswanya. Jadi terbangun sendiri untuk memperbaiki seperti itu ya. Oke. Nah, ini posisi ideal untuk guru. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau cerita telat ke kelas, kamu telat keluar dulu, nanti selesai pembelajaran baru masuknya. Jadi kita dampingin kenapa bisa telat, alasnya kenapa, dikasih solusi atau anak itu membangun solusi sendiri. Itu adalah sikap manajer. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi. Apa sih restitusi itu? Ini segitiga restitusi ini suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah. Ini yang kemarin saya praktekkan sama siapa ya? Sama Rizky ya. Ada Ustaz Hadrah Gunung ya, seperti itu. Nah, ini adalah praktek segitiga restitusi. Ketika kita menemukan masalah, mungkin ada yang ketidakdisiplinan, kita dekatin, kita bisa sebagai walas ataupun guru. Nah, menerapkan ini posisi apa yang pas? Posisi kontrol apa? Teman. Kira-kira apa lagi ya? Bagus. Apa lagi? Menerapkan ini posisi kontrol apa yang pas? Manajer. Ya, cocok untuk menggunakan tahapan segitiga restitusi sebagai manajer. Kalau penghukum menggunakan ini nggak bisa, karena penghukum saklek, kamu salah kuat. Nah, nggak ada kesempatan. Apa sih segitiga restitusi ini? Yang pertama, menstabilkan identitas, misal seperti itu. Oke, kita melihat anak ini bermain HP game di luar pembelajaran. Biasanya kalau penghukum gimana kalau kita lihat? Kamu kita itu sudah nanti ratonya, itu buku. Nah, kalau yang seperti ini ya, ayo main HP. Simpan dulu, nanti ketemu ya, Ustaz kantor ya, biasa. Mereka akan apa ya? Sudah bertanya-tanya tuh, saya salah. Sudah terbangun di situ sudah. Lalu ya terima kasih sudah datang ya. Ya tahu kan kenapa saya manggil kamu? Ya Ustaz. Nah di situ sudah kenapa bisa bermain dengan HP di situ? Kan sudah tahu, bukan juga pelajaran. Ya Ustaz. Kita apa ya? Kita ajak ngobrol, diskusi bahwa itu kesalahan yang masih bisa ditolerir dan bisa anak-anak itu akan bukan apa ya? Bukan takut untuk bermain, tapi sadar sendiri nanti untuk tidak bermain HP lagi seperti itu. Ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian angka kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Kira-kira aktivitas kamu tadi itu menurut kamu gimana? Nah, jangan gini kalimatnya. Kira-kira menurut kamu salah atau tidak? Kalau sebetulnya pilihan salah atau tidak. Tapi menurut kamu seperti itu seperti apa? Ya, bingung nggak sih? Seperti iya. Tindakan seperti itu seperti apa? Seperti apa kamu? Ya, saya melanggar. Nah, kalimatnya berbeda-beda, mungkin ya saya salah atau juga saya melanggar. Nah, sudah tahu melanggar kan? Berarti kalau melanggar sudah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah seperti itu. Nah, itu untuk validasi tindakan salah. Jadi kita menanyakan mereka sendiri yang mengakui kesalahan gitu. Ya. Kemudian
Ketiga, menanyakan keyakinan ini kita benturkan dengan kesepakatan yang sudah ada. Menurut kamu tuh enak nggak jika dilihat teman-teman bermain? Seandainya kamu bermain, terus nggak ketahuan ustadznya, teman-teman ikut-ikutan. Nah, berarti kamu menularkan yang ketidakbaikan. Jadi kita aja apa ya? Secara persuasif lah anak-anak itu, ya. Jadi tapi kalau kita nggak mau capek ya, posisinya hukum saja, nggak capek sudah. Tutup poin sudah. Jadi nggak akan ada penyelesaian. Ya. Kenapa? Ketika kita menghukum disita, besoknya lagi ketika iya itu guru ini, nah sudah kesempatan main. Nah, nggak akan terbangun apa dari instruksi guru itu untuk tidak apa ya untuk bertanggung jawab dan kesalahan itu nggak akan terbangun. Jadi kita ayo memang sedikit bekerja keras ya seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita selalu memposisikan seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi ya, jadi sudah sampai segitiga restitusi. Ya, kira-kira ada yang nanya enggak? Dari ini, 6 konsep ini. Mungkin segitiga restitusi, posisi kontrol. Kalau nggak ada ya, alhamdulillah berarti bisa diterima. Ya. Ya kira-kira siapa yang pernah melakukan segitiga restitusi? Meskipun kita nggak tahu ya, kita nggak tahu sudah melakukan hal itu, tapi ternyata itu namanya segitiga restitusi. Nah, kira-kira siapa yang pernah menangani kasus ketika ada siswa secara persuasif kayak gimana, tapi tidak langsung, ya kita justifikasi lah. Sering ya Ustaz Sun? Ya sudah sering ya. Ya. Iya, Nah, ya seperti itu. Apakah hanya Walas yang bisa menerapkan segitiga? Semuanya bisa. Ustaz Sarani menemukan anak itu nggak pakai sepatu ke masjid misalnya. Wah, anak itu tahu sudah. Mas, pakai sepatunya, langsung gitu kan? Dipakai. Bukan berarti dibiarkan nanti itu pusat ya. Nah, bisa seperti itu. Oke, kenapa? Tahu nggak Ustaz memanggil? Seperti itu. Jadi anak itu akan malu nanti jadinya, gitu, akan malu. Jadi seperti itu ya, saudara ya, ketika kita menangani kasus di sekolah. Jadi tapi Ega anak sendiri. Jadi kan bajunya selalu keluar. ya. Jadi kalau bertemu saya itu atau dia baca ya, atau dia baca ya. Jadi ini dia tidak masuk dalam hatiku. Walau kita mau ngapain itu orang guru ini. Ya Allah, kalau ketemu saya langsung Lampirkan kalau kemarin laporan dari Ustazah Indah, siapa itu yang keluar? Rehan ya? Rehan. Kemarin saya sempat langsung praktekkan hal itu ya, jadi dia ternyata memang nggak suka sama matematika bilangnya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.